Semangat pagi! Luar biasa untuk kita semua. Luar biasa, terima kasih teman-teman masih selalu tune in sama kita di Monday Morning Motivation. Bersama saya David Setiawan dan Pak Darmari Dharma Wangsa. Halo Pak Dar. Ya, siap bertumbuh? Semua siap bertumbuh? Pasti siap bertumbuh. Kita udah bahas banyak sekali law ya. Kita akan masuk ke law yang keempat nih hari Nah ini memang law-nya itu ya, cukup simultaneous dah. Tapi saya berharap hukum-hukum yang kita jelasin sebelumnya itu membuka pikiran kita Pak David. Yes, Ya. saya yakin. Jangan-jangan Anda menemukan gini, oh pantesan ya, hidup saya tuh nge-flat aja gitu. Hidup saya tuh kayak nggak berkontribusi. Ya. Hidup saya tuh kayaknya kok nggak punya magnet. Kok orang lain saya ngeliat hebat banget ya punya magnet. Kok saya nggak bisa? Mungkin dengan seperti begini nih, sendi-sendinya mulai kebuka. Ya, yes. Nah. Dan hari ini Pak Dar, kita masuk law yang keempat ya. Yang keempat ya, ini sendinya lebih menarik. Karena sendi ini lebih orientasinya kepada diri kita nih Pak. Yes. Lebih diri kita nih. Fixnya dari dalam nih Pak. Jadi semua law di sini fixnya dari dalam. Nggak ada fix dari luar. Jadi kita akan masuk ke law number 4, Law Pak David. number 4, Ya. yes. Dan law number 4 ini mengatakan seperti bahwa Anda hanya akan bisa bertumbuh ya jika Anda membuat performance Anda, kerjaan Anda itu lebih besar dari tepuk tangan yang Anda harapkan. Wih. Ini menarik Ini sekali. dalam ini kata-katanya Iya, Pak. ternyata ini kita adalah performer ya Pak ya. Performer. Apalagi agent property Pak. Ya. Mereka adalah seorang performer. Setuju. Ya. Performer itu ada pembukaan, ada bagian tengah dan ada bagian akhir. Ya. Dan biasanya ketika performance itu selesai, harapan dari performer apa di bagian akhir? Applause. Tepuk tangan. Pak David, jujur loh kadang-kadang kalau kita hanya mau applause nih Pak ya, kadang-kadang kita tuh nggak sebenarnya pikirin apa yang kita sampaikan ke customer. Kita hanya nunggu applause-nya Pak. Iya. Saya pernah satu pengalaman saya ketika saya bicara. Lagi saya bicara nih. Acara ini akan selesai 1 jam. Jadi saya bicara masih 1 jam lagi. Tapi saya sudah mikir di belakangnya nanti seperti apa saya ngomong. Tepuk tangannya seperti apa. Padahal saya masih berbicara loh Pak. Jadi saya udah nggak fokus dengan audiens saya. Betul. Saya berfokus dengan nanti selesai tepuk tangannya seperti apa. Ya, malah itu yang membuat saya menjadi tidak bisa maju Pak. Ya. Nah itu saya sadar dari awal sebenarnya ya. Jadi saya selalu berpikir bagaimana kita performance, kita tidak fokus tepuk tangannya Pak. Kita lebih fokus performance kita. Bagus atau tidak. Ya. Tepuk tangan itu mengikuti, setuju nggak Pak? Ya. Iya kan? Setuju. Tepuk tangan itu mengikuti. Jadi kalau Anda nggak dapat tepuk tangan, itu artinya performance Anda nggak bagus. Yes. Jadi jangan fokus sama tepuk tangan. Selama performance Anda bagus, tepuk tangan itu akan pasti ngikut. Ya. Betul. Itu rewardnya applause. Iya, sebenarnya itu juga reward Pak. Kalau yang sebelumnya contribution dengan reward ya, Yes. sebenarnya tepuk tangan itu juga reward. Reward. Pak. Ya. Cuma ini kan lebih ke psikologi ya Pak, Right. bukan kepada financial term ya Pak ya. Yuk kita masuk sama-sama ya. Oke. Di sini mengatakan ketika Anda menjadi seorang yang punya skill ya, skillnya lebih tambah ya, dan makin bagus dalam melakukan closing property nih Pak ya, Anda seringkali akan mendapat tepuk tangan ya dari teman-teman Anda dan klien Anda. Pas. Oh, Anda pengen tampil jadi nomor 1 Pak. Banyak lah agent-agent yang saya tahu di kantor, dia pengen tampil sebagai agent nomor 1. Dia pengen teman-temannya tepokin. Dia pengen pemilik kantor bilang, oh Anda yang paling terbaik gitu ya. Yes. Nah seringkali ya dia lebih pengen denger tepokan itu dibandingin performance-nya gitu. Sehingga performance-nya tuh mungkin jadinya asal-asalan Pak. Yang penting ditepokin. Iya. Jangan-jangan akibat mengharapkan tepokan, dia lebih banyak cutting corners Pak. Udahlah terima komisi yang murah-murah aja. Yang penting closing lah. Yang penting saya dapat tepokan. Bahaya itu ya. Bahaya. Bahaya. Ya udahlah. Kalau pembeli cukup nawar masih jauh sama penjualnya saya tekan supaya harganya turun cepet. Walaupun dia rugi dikit nggak apa-apa dah. Yang penting closing gua dapat duit. Jadi itu sama dengan reward tadi Pak. Ya. Tepukan ini berbahaya sekali. Berbahaya, betul. Itu bisa membuat orang tuh nggak sadar bahwa mengejar tepokan akhirnya mengorbankan performance. Ya, tepokan ini bisa menjadi sebuah racun, Pak. Ya. Ya kan dikatakan seperti begitu dan temptation kita ya, godaan ini ya, ini akan berusaha membuat diri kita tuh mencari pengakuan dari orang lain. Ya. Kalau kita jadi pembicara sekarang berdua hari ini dan kita berusaha hanya mau mencari pengakuan orang lain, sebenarnya acara Monday Morning Motivation ini udah stop Pak. Iya. Pak David coba tanya saya kenapa? Setuju. Kenapa? Karena kalau you lihat di YouTube, like kita nggak banyak loh Pak. Iya. Mestinya kalau like kita nggak banyak, kita bilang apa? Walah, udah Sudahlah, capek-capek gitu ya. rekaman, like-nya nggak banyak, bubar ya. Iya. Nggak ada tepokan, bubar. Nggak ada like, bubar. Enggak kan? Kita masih terus. Kenapa? Bahkan kualitasnya makin
Makin bagus. Pak. Iya kan? Kenapa Pak? Karena yang kita kejar bukan tepokan Pak. Iya kan? Iya. Yang kita kejar bukan like. Kita performance Yang kita dulu. kerja adalah performance. Yes. Performance. Karena dengan performance ini kita akan maju. Iya kan ya? Luar biasa kan? Luar biasa. Ini pemikiran yang nggak gampang. Nggak banyak Ya. orang mau mikir kayak begitu ya. Betul. Ya. Ketika hal ini terjadi, artinya ketika tepokan ini menjadi sesuatu yang menjadi toksik bagi kita ya. Bahayanya adalah tepokan ini akan menjadi lebih penting daripada performance kita. Ini yang bahaya nih. Nah, ini. Ketika reward lebih penting dari kontribusi, ketika tepokan lebih penting dari performance ya. Ini bahaya sekali nih Pak. Ya. Anda berubah dari seorang profesional menjadi seorang amatir. Ya. Turun kelas. Turun kelas. Servisnya turun ya. Turun kelas ya. Dan levelnya turun. Ya. Di mata pelanggan Anda levelnya turun. Iya kan? Karena performance Anda tidak kelihatan. Yang Anda mau komisinya. Yang Anda mau tepokannya ya. Yes. Ya. Bahkan dikatakan performer yang paling hebat itu di dalam semua field itu tidak mengharapkan tepokan, tetapi mendorong dirinya untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ini nggak gampang Pak David, ya ini nggak gampang. Challenge nih. Ini sebenarnya ego sebenarnya Pak. Oke. Ego yang positif Ego menurut positif. saya ya. Bukan ego mengejar tepokan, tetapi ego mendorong diri untuk menjadi lebih baik. Saya masih ingat penulis buku Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Saya masih ingat dia dipanggil, saya lupa dia meninggal kapan, tapi ketika saya baca buku itu tahun di mana dia meninggal, Pak. Oke. Jadi kalau nggak salah umurnya 84 tahun waktu itu. Oke. Jadi Napoleon Hill ini penulis buku yang luar biasa kan, dan dia sudah dipanggil berbicara hampir di banyak panggung, Pak. Dan ketika dia udah usia senja 84 tahun, Pak. Dia dipanggil bicara di satu tempat, mungkin tempatnya biasa juga lah, ada 1.000 orang penonton ya. Yeah. Dan ketika namanya dipanggil, let's welcome Napoleon Hills, dia dari belakang Pak. Bapak bayangin usia 84 tahun Pak, bukan 48 tahun Pak ya. 84, dia berusaha berlari sekencang mungkin dengan muka begitu semangat dan dengan terengah-engah dia naik di panggung Pak. Dia bilang, Anda tahu hari ini saya begitu semangat, Anda tahu kenapa? Karena hari ini saya akan memberikan seminar motivasi yang paling hebat yang pernah saya berikan. Jadi artinya ini orang dari muda sampai detik umur 84 tahun, dia selalu memberikan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Dia menantang dirinya gitu. Ya. Dia menantang dirinya untuk berikan yang lebih baik lagi. Sama Pak, saya menarik sekali. Saya punya pengalaman mungkin sekitar 12 tahun yang lalu saya diminta satu perusahaan otomotif besar untuk bicara di 23 kota. Bayangin ya, satu bahan dibicarakan di 23 kota. Bayangin, gampang banget ya Pak ya. Bayarannya 23 kali gitu Ya. Pak. Ya, bicaranya topiknya sama. Gak usah ganti-ganti, enak banget enak, Pak ya. buat pembicara enak gitu. 5-6 kota pertama, saya merasa nyaman sekali karena ya ngapain, saya udah nggak usah belajar Pak. Saya ngomong aja seperti kemarin. Saya ngomong aja seperti kemarin. Saya ngomong aja seperti, Anda tahu, satu saat saya menjadi bosan Pak. Ketika saya sampai di kota ke-6, saya udah jadi bosan. Saya bilang, kenapa saya hanya memberikan yang sama dengan kemarin? Gimana kalau saya tantang hari ini? Saya akan memberikan yang lebih baik dari kemarin. Saya akan memberikan contoh yang berbeda. Saya akan memberikan semangat yang berbeda. Saya akan menemukan sebuah dorongan yang lebih baik. Jadi mulai dari kota ke-6 sampai kota 23, saya mulai ngomong ya dengan cara yang berbeda. Dan tentu itu membuat confidence level saya naik, rasa syukur saya naik. Ya. Dan jangan lupa Pak, saya juga merasa improvement dalam cara saya membawa hal itu. Jadi oleh sebab itu, jangan nih, Anda udah jadi marketing yang hebat nih, closing demi closing demi closing demi closing. Karena Anda terlalu sering closing, servis Anda menurun Pak. Itu yang bahaya tuh. Anda banyak lihat restoran kan, Ya. waktu dia sepi servisnya bagus kan. Bagus. Tapi begitu udah mulai rame Pak, wah karyawannya udah mulai jutek, ya karyawannya udah nggak sabar, karyawannya kasar. Hati-hati Pak. Bahaya. Ini karena kenapa? Karena sebelumnya Anda kejar applause itu, dan begitu you dapat applause-nya, performance-nya Anda hentikan. Mestinya jangan turunin kualitas. Nah ya? ini karena Anda kalau tidak mau turunin kualitas, jangan fokus sama tepokannya. Betul. Fokus pada strive to get better. Yes. Ini yang nggak gampang Pak ya. Ya. Nah, tepuk tangan itu adalah hasil. Ya. Tepuk tangan itu adalah hasil dari performance yang baik Pak. Ya. Jadi nggak ada salahnya juga tepuk tangan Pak, selama performance-nya baik. Tapi fokusnya jangan ke applause, tapi ke performance ya. Nah, makanya bilang kan tepuk tangan itu baik, tapi jangan menjadi fokus Anda. Betul. Ya. Fokusnya kepada performance Anda ya. Nah, yang menarik adalah Pak David bisa kontrol tepuk tangan orang nggak? Nggak bisa. Kadang-kadang Pak David bisa deliver bagus, tapi kalau orang nggak mau tepuk tangan, orang nggak suka sama Pak David, tetap aja dia bilang bu jelek, benar? Yes. Dan ketika Pak David dengar bu,
dan bukan tepuk tangan, Pak David kecewa. Waduh, berarti saya tadi performan nggak bagus. Belum tentu, Pak. Belum tentu. Pak David performan bagus, tapi ada beberapa orang yang memang tidak pay attention, beberapa orang penonton yang salah, dipaksakan oleh perusahaan datang. Ya. Sebenarnya dia nggak mau, Betul. dan kita ngomong A, dia maunya B, kita Yes. ngomong C, dia nggak maunya D. Dan at the end of the day, sebagus apapun yang kita lakukan, bukannya dapat tepuk tangan, malah dapat hinaan dari mereka. Setuju nggak? Iya. Jadi pertanyaannya, karena tepuk tangan Pak David nggak bisa kontrol, Ya. yang Pak David bisa kontrol apa, Pak? Ya kita punya performance, kita punya Iya. diri dong. Performance ini yang bisa kita kontrol. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah performance kita. Yes. Makanya Anda punya kontrol penuh terhadap performance Anda, ya. Anda tidak bisa punya kontrol penuh terhadap respons yang diberikan penonton Anda. Ya. Approval. Nggak bisa, Anda nggak bisa kontrol mereka. Jadi kalau Anda mau sukses, kalau Anda mau bertumbuh, Anda fokus sama performance. Yes. Bukan fokus pada tepuk tangan, ya. Iya. Tapi kadang-kadang ini menarik juga, Pak. Kadang-kadang tepuk tangan itu sebenarnya positifnya adalah gini. Tepuk tangan adalah sebuah saat di mana Anda tahu performance Anda sudah berakhir. Setuju nggak? Iya. Iya kan? Iya. Ya. Iya. Jadi kalau orang tepuk tangan, performance sudah berakhir. Selesai. Ya, sudah Setuju, selesai, ya. setuju. Kadang-kadang untuk seorang top agent, kadang-kadang mereka juga sedih, Pak. Sedih. Performance-nya udah selesai, Pak. Oke. Mereka mau excitement-nya lagi gitu. It's okay gitu ya. Tapi ya kadang-kadang seperti begitu ya. Kadang-kadang kita merasa performance ini sudah selesai. Tapi performance itu tidak akan selesai kalau kita selalu memperbaiki diri kita. Performance itu akan menjadi tetap hidup di dalam diri kita, ya. Yes. Jadi orang-orang yang selalu mengambil positif pride, ya, kebanggaan terhadap performance, dan selalu memberikan sesuatu yang lebih besar, ya kepada audiens, ya, mereka akan menjadi bigger, better, dan stronger. Pak. Wow. Ini luar biasa, Pak. Ya. Anda hanya bisa menjadi bigger, better, dan stronger kalau Anda fokus performance Anda bukan pada tepuk tangan Anda. Applaus-nya. Oleh sebab itu, Pak, orang-orang sukses mesti menciptakan standar. Standar. Standarnya dia ini menarik sekali nih, Pak. Ya, karena dengan standar yang makin lama makin tinggi, ini standar ini yang membedakan dia dengan yang lain. Ambil contoh, sekarang lagi berlangsung French Open tennis, ya. Yeah. Dan salah satu standar paling tinggi sekarang yang lagi diukur di French Open adalah seorang pemain yang bernama Rafael Nadal. Oke. Yang umurnya sudah 35 tahun, Pak. Oke. Pak David harus tahu, dia bersaing dengan anak-anak muda umur 18-19 tahun yang hampir setengah dari Wow. umurnya dia. Dia nggak, kalau dia bilang, aduh, lawan saya umurnya setengah dari saya, mana saya bisa, begitu ya. Oh, dia nggak fokus, Pak. Dia fokus sama dirinya saja sendiri, Pak. Dia fokus sama dirinya saja sendiri. Dia nggak terganggu dengan kompetitornya. Selama dia performance-nya dia naikin, ya, tepukan itu dia dapat, Pak. Kenapa? Dia menciptakan standar, Pak. Pak, memang ini tantangan bagi semua orang, termasuk kita juga, Pak. Kadang-kadang kita senang membandingkan diri kita dengan yang lain. Iya. Kita merasa orang lain mendapat tepukan lebih banyak dari kita. Ya, padahal jujur, Pak, kita tuh kalau habisin waktu kita hanya memikirkan umpama saingan-saingan kita akhirnya tidak menemukan standar kita, Pak. Iya. Ambil contoh, ketika Dunkin Donut, ya, datang ke market, ya, di Amerika atau di Indonesia gitu, ya. Waktu mereka masuk, Pak, saya sangat yakin lah, Pak, dalam waktu 1 bulan banyak orang berusaha buat donat juga seperti Yes. dia. Setuju nggak? Setuju. Bahkan banting harga lebih murah dari Dunkin Donut. Setuju Betul, nggak, Pak? betul. Tapi Dunkin Donut tuh nggak habisin tenaganya untuk mikirin tuh, untuk seperti kayak begitu. Yeah. Nggak. Akhirnya bilang, aduh, gue nggak mau produksi donat lagi, gue berhenti aja nih. Parah nih. Ambil contoh, Pak, tas-tas branded dari Italia itu, Pak. Yeah. Itu kan mahal-mahal, Pak. Mahal. Begitu tasnya jadi, Pak, itu yang palsunya di Mangga Dua udah banyak, Pak. Setuju nggak, Pak? Yeah. Bayangin dia bilang, gimana gue bisa bersaing? Itu tas palsunya keren banget. Harganya 1/100 dari tas saya. Saya tutup aja pabrik. Enggak, Pak. enggak, ya. Karena mereka fokus upgrading, mereka punya standar. Yes. Sehingga standar itu yang dikejar orang, Pak. Itu yang menarik. Dan ketika Anda sudah bisa meluangkan semua effort Anda dan Anda tidak terganggu dengan kompetitor Anda fokus 100% meningkatkan diri Anda. Wah, luar biasa. Semua kompetitor akan angkat topi sama Anda. Anda luar biasa. Anda luar biasa sekali. Karena Anda menciptakan sebuah standar, ya. Jadi oleh sebab itu, standar apa yang Anda harus ciptakan, ya, yang membuat Anda proud. Ada satu kantor broker yang menarik sekali. Dia bilang, Pak, salah satu standar saya, Pak, adalah begini, Pak. Saya melihat banyak kantor broker itu, Pak, ketika terima komisi bayaran dari customer, komisi itu dia bagi ke agennya tuh lama keluarnya, loh. Oke. Iya, dia belajar dari developer, Pak. Oke. Soalnya saya tahu developer kalau bayar komisi itu lama, Pak. Ya kan? Jadi ada kantor-kantor terima komisi lama Lama. bayar ke agennya gitu. Sehingga agennya suka komplain. Udah dibayar kok mungkin 2 minggu baru keluar, 3 minggu. Nah, kantor ini mengatakan, saya, Pak, kalau saya dapat uangnya dari customer, saya buat aturan. 1 kali 24 jam uang itu harus keluar. Luar Kalau enggak biasa. saya kena denda, Pak. Yes. Ini kan value, Pak. Ya. Ini kan kontribusi. Udah standarnya bagus. Ini standar, Pak. Yes. Dan menurut Bapak,
Ada agent yang suka bergabung dengan kantor seperti begitu? Suka dong. Suka. Saya juga suka Pak lihat Itu begitu. tipikal kantor yang taker atau giver? Pak? Givers. Givers. Yes. Jadi kalau Anda menjadi givers, kalau Anda menjadi orang yang berkontribusi, kalau Anda fokus terhadap performance yang baik, percaya saya, Anda akan jadi magnet. Yes. Ya, oleh sebab itu teman-teman, walaupun tepuk tangan adalah sesuatu yang sangat menarik ya, anggaplah tepuk tangan itu sesuatu yang Anda bisa syukuri, ya, karena dengan tepuk tangan itu adalah menyatakan bahwa performance Anda baik. Tetapi jangan ngotot meminta hak tepuk tangan itu kepada semua orang. Oke. Orang-orang yang memberikan Anda tepuk tangan adalah orang-orang yang sebenarnya bersyukur dengan kontribusi Anda. Luar biasa, Pak Darmadi dan teman-teman sekalian, kita sudah masuk di law number 4 dan silahkan teman-teman jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Pasti banyak dapat insight dari Monday Morning Motivation kali ini. So stay tune in Monday Morning Motivation.